Halo guys, jadi selamat malam. Kita akan membahas mengenai cara menemukan passion atau jati diri kita selama kita berada di kehidupan nyata ini. Jadi kita ambil sampel satu orang dulu. Kalian pernah nggak sih mikir umur segini kalian masih gini-gini aja? Kuliah sekolah ngerasa gagal, nemu passion tapi beda sama jurusan kuliah. Dan itu pun banyak banget tantangannya. Jadi ngerasa nggak punya bakat, nggak tahu mau kemana. Terus dia juga ngeliat teman di sosial media atau di kehidupan nyatanya kayaknya udah pada nemuin tujuan hidup mereka yang sejalan dan gampang banget. Tapi bukan iri tapi apa ya? Dia bilang gitu. Terus mari kita lihat apa kira-kira masukan dari orang-orang di kehidupan nyata ini. Jadi banyak sekali yang komen juga. Ada yang masukkan terus dia bilang banyakin bergaul dengan orang-orang yang besar. Jangan hanya dengan orang-orang biasa. Hidupmu juga biasa-biasa. Masa depan tergantung dengan siapa kamu bergaul. Ini pendapat ini sangat benar dibilang karena bergaul itu sangat penting buat membuka jalan kita ke dunia kerja maupun ke dan membentuk jiwa kita juga atau pribadi kita. Saya punya pengalaman. Ada dua orang, satunya ini dia bergaul sama orang-orang yang tidak tidak punya sekolah, terus tidak punya tujuan hidup. Mereka cuma nongkrong-nongkrong tiap malam tanpa ada kerjaan, terus bangun kesiangan. Nah itu dikurangi bergaul seperti itu. Tapi banyak-banyakan orang yang selalu bergaul dengan orang yang sudah mempunyai pekerjaan, terus mereka selalu membicarakan hal positif dan selalu bangun pagi. Itu hal yang paling bagus buat kita cari teman. Terus dia bilang komentar kedua yaitu benar mas, saya dulu sekolah cuma SD, pekerjaan nyari rumput waktu masih di desa, bantu ortu akhirnya kerja ke SBY, sekarang punya usaha sendiri alhamdulillah. Nah ini dia punya usaha sendiri, dia berjuang dari awal yaitu pencabut rumput dan kerja di SBY. Saya nggak tahu nih di SBY di mana, tapi dia termasuk orang pekerja keras. Dan kedua nih komentar kedua, I know what you feel, maksudnya dia tahu apa yang kamu rasakan. Dan selanjutnya kita semangat terus guys, dia selalu. Nah komentar selanjutnya itu dia memberi semangat. Dan berikutnya, tidak perlu dipikir terlalu banyak, jalanin saja hidupmu, tekuni apa yang saat ini kamu jalani. Jika postingan temanmu membuat kamu down, mending unfollow. Sebenarnya postingan teman kita itu sangat bermanfaat bagi kita. Jika ada teman kita yang berfoto misal dengan kesuksesannya, itu kita harus jadikan motivasi hidup. Jadi ketika kita lihat teman kita sukses, kita harus berdoa semoga kita menjadi seperti itu dengan cara apa? Berjuang. Kita jangan iri. Iri artinya kita menceritakan kesuksesan teman kita di belakang, menceritakan jelek. Terus dia rugi apa kalau kita ceritakan? Nggak ada. Kita cuma pencerita, kita cuma penonton. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa. Kalau perlu kita harus belajar dari dia, kita hubungi dia, kita tanya dia tuh bagaimana cara yang sukses. Nah terus sumpah keren gila, lanjut berkarya bos. Nah ini lagi berikutnya, cari pekerjaan yang sesuai dengan hobimu. Hidup jangan diambil pusing, hidup bukan tentang menyenangkan banyak orang. Jadi jangan dengarkan perkataan orang lain. Ya ini sangat betul sekali yang dibilang. Cari pekerjaan yang sesuai dengan hobimu. Maksud dari ini yaitu kalau kita ingin kerja sambil bermain, artinya kita bekerja itu sesuai dengan hobi, itu sangat asik sekali. Jadi ketika kita bekerja, kita masuk jam 7 pagi, kita kebetulan hobi kita misal hobi kita di komputer, terus kita di bagian komputer juga, wah pasti
sangat enak sekali bekerja seperti itu. Artinya kita bekerja sambil bermain. Jadi nggak kerasa kita sudah gajian lagi. Ini lagi pernah kok kata ayahku disuruh rajin sholat malam selain sholat wajib. Jadi mungkin kalian beragama lain, kalian bisa berdoa sama Tuhan, minta jalan terang, dan juga jangan lupa jangan selalu melawan orang tua atau membantahnya, karena dua orang tua itu yang paling ampuh. Terus kemudian umur 20-an memang tempat kita bakal ngalamin quarter life crisis. Jadi menurut dia umur 20 itu dia merasakan hidup yang segitiga hidup yang begitu-begitu saja. Maksudnya kalian harus tiap hari harus bangun pagi, terus siangnya mesti makan, sore mesti main game lagi, malam mesti tidur, paginya bangun lagi. Pokoknya hidup begitu-gitu aja, nggak ada yang menyenangkan. Terus yang berikutnya, sabar dan terus semangat, gapai impian. Jujur, gue juga dulu kayak gitu, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah gapai impian besarku yang pertama. Nah ini dia, bagus, dia memberikan sebuah masukan, tapi nggak ada cerita dari dia gapai mimpinya gimana. Terus sering banget kepikiran kayak gitu, tapi aku putuskan stop untuk lihat postingan teman-teman biar nggak ada iri ini dan itu, dan diri bisa lebih berkembang. Boleh. Kemudian jalan hidup dengan ikhlas. Ya, jangan terlalu ikhlas juga. Kita harus berpikir bagaimana caranya untuk mencapai semua tujuan kita dengan betul. Hey, don't expose me. Berarti dia sama seperti itu. Gue banget kayak gini, tiap hari mikir kapan gue dapat kerjaan layak. Dari sekian udah ngelamar sana sini kagak ada panggilan sama sekali. Ya, semua pasti orang seperti itu. Makanya kita harus berjuang. Kita ini adalah pejuang. Ingat, ini ada lagi semangat buat semua. Notes, kita semua kalau gagal jangan berhenti. Please, ingat orto. Setidaknya, kalaupun gagal jangan hanya berleha-leha. Cari uang walau sedikit. Jadi dia memakai prinsip walaupun gagal kita jangan berhenti, terus berjuang. Terus kita harus rajin menabung juga dan cari uang walaupun itu sedikit, nanti jadi bukit kan. Setuju, tiap orang pasti akan rasa dan berpikir seperti itu. Yang jelas yang penting tetap bahagia dan syukuri jalan dengan ikhlas. Lagi guys, tetap berdoa dan tawakal. Oke, biar apa dia publikasikan ini orang iri ini. Oke, sekira itu saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi dari bacaan-bacaan ini.